Ada murai batu yang ketika dilombakan 1 minggu sekali tampilnya edan, tampilnya bagus. Ada murai batu yang dilombakan 2 minggu sekali tampilnya edan, tapi ketika dilombakan 1 minggu sekali lemes. Ada juga murai batu yang ketika dilombakan 3 minggu sekali ugal-ugalan, durasinya dapat, tapi ketika dilombakan 1 minggu sekali burung yang lemprek nembak, habis itu monoton nguklu aja. Ada juga burung murai batu yang ketika dilombakan semakin lama semakin jelek. Baiknya atau bagusnya ketika burung tersebut dilombakan 5 hari sekali makin edan. Kenapa kok bisa seperti itu? Nah, ini sebenarnya karena burung murai batu memiliki karakter ya, memiliki kondisi dari individu masing-masing serta memiliki kecocokan ya, kecocokan yang diterapkan di dalam tubuhnya itu sendiri-sendiri. Maka untuk menerapkan burung murai batu A, B, C, D, E, F, G untuk kapan waktunya itu tidak bisa dipukul rata ya, melainkan kita bisa melihat ada sinyalnya. Nah, ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, gimana kabarnya untuk hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan, selalu dilimpahkan dalam rezeki, dan selalu dipermudah dalam segi urusan apapun. Baik sob, di video kali ini seperti biasa saya akan membahas tentang bagaimana sih ciri murai batu yang siap untuk dilombakan. Nah, ini ini banyak pertanyaan ya, dan ini alhamdulillah sudah ada waktu untuk menjawab buat rekan-rekan atau saudara-saudara kita ya yang sudah menulis di kolom komentar. Ngomong-ngomong kesiapan ya kesiapan agar murai batu kita itu ketika digantang siap mentalnya, siap tempurnya, siap tenaganya, pokoknya siap ya. Kalau nggak siap ya wes kita bowo, mending dibelikan bakso aja ya. Minimal murai batu kita ada kesiapan lah untuk masalah nanti kerjanya kurang maksimal, kurang nembak ataupun banyak jeda, nanti dicari lagi. Minimal kita sudah mendapatkan dasar ya, atau bekal burung kita siap. Untuk masalah juara, pikir nanti kita cari-cari lagi ya. Oke sob, ngomong-ngomong tentang kesiapan nih, ada murai batu yang ketika dilombakan 1 minggu sekali tampilnya edan, tampilnya bagus. Ada murai batu yang dilombakan 2 minggu sekali tampilnya edan, tapi ketika dilombakan 1 minggu sekali lemes. Ada juga murai batu yang ketika dilombakan 3 minggu sekali ugal-ugalan, durasinya dapat, tapi ketika dilombakan 1 minggu sekali burung yang lemprek nembak, habis itu monoton nguklu aja. Ada juga burung murai batu yang ketika dilombakan semakin lama semakin jelek. Baiknya atau bagusnya ketika burung tersebut dilombakan 5 hari sekali makin edan. Kenapa kok bisa seperti itu? Nah, ini karena burung murai batu memiliki karakter ya, memiliki kondisi dari individu masing-masing serta memiliki kecocokan ya, kecocokan yang diterapkan di dalam tubuhnya itu sendiri-sendiri. Maka untuk menerapkan burung murai batu A, B, C, D, E, F, G untuk kapan waktunya itu tidak bisa dipukul rata ya, melainkan kita bisa melihat ada sinyalnya. Nah, ini ya, karena kembali lagi kita adalah berhubungan dengan makhluk hidup, kita harus menjalin chemistry. Nah, chemistry-nya apa dan sinyalnya apa? Sinyalnya burung ketika murai batu tersebut memang kondisinya siap untuk dilombakan, dia akan memberikan sinyal kepada kita sebagai perawat. Contohnya yaitu burung akan lebih gacor daripada biasanya. Burung akan lebih responsif daripada biasanya. Burung juga biasanya sering disertai dengan tiba-tiba dia sering mengeluarkan tembakan dengan suara kencang, tiba-tiba dia dikit-dikit mengeluarkan materi dengan suara yang lantang, tiba-tiba dia juga mengeluarkan materi yang panjang. Nah, ini kan menandakan burung ini ada kesiapan sob. Memang ada burung yang notabene
karakternya di rumah itu diem, ketika ditemukan dengan murai batu lain itu burungnya baru gembang-gembang ada. Tapi di sini sesuai pengalaman saya secara umum sob ya, secara umum yang dimiliki karakter murai batu ya itu rata-rata cirinya seperti itu sob ya. Ini yang saya alami ya, yang saya sudah pernah menjadikan pengalaman ya. Nah itu sob ya. Jadi untuk menyikapi bahwasanya burung murai batu kita itu siapnya berapa minggu sekali, gampang ya, dari itu tadi aja sob ya. Itu versi saya. Karena gini sob, minimal burung murai batu yang ketika di rumah itu sudah ngemprong-semprong, reaksinya ketika dengar murai batu lain itu bagus ya, terus responsinya bagus, dia sering melakukan materi, minimal ketika digantang dia itu tarung, dia itu kerja. Untuk masalah nanti bongkar materi, untuk masalah nanti itu durasinya gimana, itu memang PR kita sebagai perawat sob. Nah gitu sob ya. Jadi yang penting kita sudah ada bekal. Nah untuk melihat burung ini cocoknya berapa kali dalam sebulan loh. Berapa kali dalam sebulan ya, berapa minggu sekali. Nah ini aja coba, berapa minggu sekali itu. Nah sama sob, ketika misalkan minggu ini kita gantangkan nih, nah kita amati burung ini gemprong-gemprongnya, terus dia tuh sering keluar materi, dia itu responsifnya bagus itu ketika menginjak di minggu yang keberapa. Misalkan di minggu pertama burung ini ya bunyi keluar materi ya, tapi sepertinya kurang agresif gitu ya, kita tahan dulu ya, kita rawat seperti biasanya. Nanti ketika burung ini ada kesiapan, memang burung ini sudah memang benar-benar siap ya, kondisinya siap tarung, mentalnya dan lain-lainnya sudah siap, maka dia ini akan lebih responsif. Ngototnya itu beda ya, burung ini beda. Karena gini sob, burung murai batu yang gacornya itu dikarenakan birahi sama burung gacornya itu dikarenakan burung itu siap, beda sob. Biasanya kalau burung birahi itu biasanya burungnya itu ya bunyi tapi nggak terus bunyi, biasanya juga monoton, suaranya sedikit kecil, suaranya sedikit ngeriwi ya. Dan burung biasanya itu kalau memang siap itu sering lantang, terus gerakannya lincah, mata sorotnya itu juga tajam, seperti itu sob ya. Kembali lagi sob ya, tadi ketika 1 minggu kita amati sampai berapa hari ya, ketika nanti menginjak di minggu kedua, oh ini yang dinamakan siap itu. Nah itu bisa kita patokan bahwasannya burung ani dia itu bagusnya 2 minggu sekali. Terus lanjut lagi burung yang selanjutnya, misalkan burungnya 5 nih ya, kita amati juga satu persatu. Misalkan oh burung ini kok gacor terus ya, coba aja. Kalau gacor on terus, burungin responsif terus, coba aja. Bahwasannya siapa tahu burungnya itu memang karakternya minta di lomba waktunya yang mepet. Nah ada yang seperti itu sob. Ketika burung murai batu yang karakternya minta di lomba itu mepet, ketika dilombakan jangka waktunya itu 2 minggu atau 1 bulan sekali, biasanya malah ngelemprek, birahinya malah naik. Malah ketika di gladra ya 1 minggu atau 5 hari sekali, 3 hari sekali, malah ada yang semakin edan. Nah itu tadi kuncinya, yaitu tadi sob, kita amati ketika di rumah, kesiapan mentalnya gimana, kesiapan burung ini tempurnya gimana. Oke sob, semoga bisa menjawab ya. Itu tadi adalah tips simple untuk melihat ya kesiapan burung murai batu kita ketika di rumah. Burung ini benar-benar siap atau burung ini memang setengah-setengah siap, ataukah burung ini memang belum siap. Kita bisa melihatnya dari rumah. Minimal kita punya senjata lah sob ya, ketika dibawa ke gantangan ya minimal tarung lah, daripada ketika digantang burung ini diem sampai sumpek sob ya. Itu sob ya. Di samping burung kita itu ketika digantang kondisinya memang benar-benar siap, ada nilai positifnya. Nilai positifnya apa? Kita tahu performa murai batu kita ketika di rumah itu sudah seperti ini, ketika di lapangan itu kurangnya ini, kita enak untuk mencari settingan-settingan selanjutnya. Kita bisa lebih enak untuk menganalisa seperti apa. Karena kan burung ini ketika di rumah, satu yang pertama sehat. Dia karena nggak sehat, nggak bakalan dia gacor, nggak bakalan dia responsif, nggak bakalan dia keluar materi. Nah, ketika burung ini sudah digarisbawahi bahwasannya kondisinya sehat, tinggal kita mencari settingan. Nah, ini lebih gampang lagi. Yang penting kita yaitu tekun
dan kita benar-benar tidak boleh putus asa, dan kita harus benar-benar harus meluangkan waktu untuk mengamati dan harus berani mencoba. Yakin, kita gali terus ilmu kita gali terus pengalaman kita, dan kita jangan pernah untuk ngerasa rendah, kita jangan pernah untuk ngerasa minder. Kita harus coba tanya-tanya kepada teman-teman kita yang dirasa mempunyai pengalaman di merawat murai batu ya. Saya juga seperti itu sob ya, kita sama-sama mencari ilmu. Tanya aja yang sekiranya masuk akal, yang sekiranya ini bagus nih, coba aja ya, siapa tahu memang cocoknya di situ gitu sob ya. Oke sob, sharing kali ini semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.